Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, sadati wa sayyidati, anisat ashabi wa zumala wal hudur. Dalil yang gampang, semua kita hafal. Al ulama'u warasatul anbiya. Enak banget tuh, dibunyikan enak banget tuh. Tapi nyatanya ini sebuah amanah yang sangat berat. Malu kita menjadi pewaris Nabi. Malu mewarisi Nabi Muhammad kita ini. Nabi Muhammad meninggalkan wafat, meninggalkan agama dan umat yang baik, yang ideal, mutamaddin, beriman, berakhlak, beramal soleh, berkeadilan, sidik, jujur semuanya. Ya, umat ditinggalkan Nabi Muhammad, para sahabat. Begitu wafat, nih saya tinggalkan umatku, silakan kamu warisi. Muncullah para khulafa rasyidun, berangkat dari rasa tanggung jawab menerima as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital umat Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Ringkas cerita lah supaya paham alurnya cerita ya. Sayyidina Abu Bakar sukses, Sayyidina Umar sukses, Sayyidina Utsman sukses, ada kendala dikit-dikit. Sayyidina Ali ya sukses lah, tapi ada kendala di situ. Mulai ada kasus perang saudara dan seterusnya. Kemudian diterima estafet pula oleh dinasti kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya. Kalau kita pikir, kita renungkan, semua yang telah mewarisi sarawatil ijtimaiyah dari Rasulullah SAW ini merupakan pejuang yang masing-masing punya tanggung jawab, mempunyai cara, mempunyai sistem dengan kelebihan dan kekurangannya. Silakan khilafah, silakan mamlakah, silakan saltonah, silakan imaroh, silakan apa sekarang jumhuriyah ya, silakan jumhuriyah, asal tetap cita-citanya tamaddun, membangun masyarakat yang mutamaddin, civilized, beriman, berakhlak, berkeadilan, sejahtera. Itu nama sistem silakan, mau kerajaan, mau sultan, mau amir, mau presiden. Kadang-kadang kelihatannya presiden nih, tapi nyatanya diktator. Ada yang kerajaan tapi demokratis. Kerajaan Belanda, kerajaan Inggris, kerajaan Belgia, tapi prakteknya demokratis. Ada yang republik, pemilu, demokrasi. Alah, menghasilkan wakil presiden yang luar biasa. Coba. Jadi kita ini, mari kita sadar, mewarisi as-sarawatil ijtimaiyah, mewarisi kekayaan umat, kapital umat sebagai kapital.
yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan, harus kita jaga, kita rawat. Gak sembarang kita ini. Ya sesuai dengan biqadril biqadril martabah, biqadril maqam, yang cabang-cabang, yang MBC, yang rantingnya sekup desa, yang wilayah sekupnya provinsi, yang pusat sekupnya nasional. Tapi ini merupakan mengemban mas'uliyah, responsibility, the big of responsibility, al-mas'uliyah al-azimah wa thaqilah min hadrati Rasul kita ini. Pemimpin umat kita ini. Ini pemimpin umat ini. Kiai, ustadz, tokoh, pemimpin ini. Ya termasuk ini juga. Kita pemimpin umat ini. Di belakang kita ada pengikut. Bisa enggak melihara dengan baik? Bisa enggak mengembangkan, merawat, meningkatkan? Pemimpin semua ini kita ini. Ada yang cabang, ada yang ranting, ada yang MWC, ada yang pusat, ada yang wilayah. Dulu para sahabat dengan istihadnya masing-masing, cara kepemimpinannya, pemilihan Sayyidina Abu Bakar, ya demokrasi yang masih lonjong. Pemilihan Sayyidina Umar, al-halli wal aqd. Pemilihan Sayyidina Utsman, musyawarah lah ya, musyawarah. Umar wasiat, Umar petunjuk. Ya. Kalau pemilihan Utsman, al-halli wal aqd, Sayyidina Ali agak bebas. Semua istihad masing-masing dalam rangka ingin menerima estafet warisan Rasulullah umat ini, yang tujuan adalah islahim bainan nas, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Membangun masyarakat yang soleh, membangun masyarakat yang soleh. Nah, sahabat telah meninggalkan estafet luar biasa kepada yang sudahnya. Para tabi'in meninggalkan, mewariskan warisan kepada para tabi'in, kepada para ulama, sampailah kepada kita semua. Layakkah kita ini menjadi pewaris ke Nabi? Enggak. Sahabat menerima warisan dari Nabi, tabi'in menerima warisan dari sahabat, tabi'in menerima warisan dari tabi'in, terus para kiai, para ulama, terus sampai ke kita. Layakkah kita ini menjadi ahli waris? Malu saya. Ngaku ahli warisnya Nabi, wah malu saya. Ayo kita sadar di situ. Oleh karena itu, kita sebenarnya luar biasa sebenarnya. Ladaina ats-tsarawatil ijtimaiyah. Kita mempunyai kapital sosial yang sangat luar biasa. Dan gak usah bilang 100 juta lah. Katakan NU, warga NU yang betul-betul kader misalkan 30 juta saja. Itu udah luar biasa loh itu. Dengan berbagai grup tarekat, grup qurra hufaz, grup ibu-ibu, grup fatayat, grup mahasiswa, semua circle grup yang sempurna kita ini. Coba lihat ormas lain, gak semurah kita. Muhammadiyah gak punya jam tarekat, gak punya jamnya qurra hufaz, kita punya. Ayo ormas mana yang punya tarekat ada, hufaz ada, Rabithah Mahid Islamiyah ada, apalagi RFI ada. Ayo lihat ormas mana yang punya itu. Hanya kita yang punya seperti itu. Hanya kitanya yang nggak becus mengelola organisasi Tharawat Ijtimaiyah ini. Coba kalau kita solid, kalau kita kompak, kalau kita ikhlas, nggak usah ikhlas banget ya, 25% aja ya, 25% aja ikhlas, nggak usah 50 lah,
Cara kasarnya kalau kita hidup sehari sekian jam, 20% dari waktu untuk NU. Punya uang 100.000, 1 juta, 20% untuk NU. Coba gitu, coba. Gampang aja gitu, gampangan lah. Kesempatan kita, tenaga kita, pikiran kita, 20% untuk NU. Uang kita udah 20% untuk NU. Coba. Insya Allah jalan tuh. Lillahi ta'ala tapi ikhlas. Luar biasa. Ya Allah. At-tarawat al-ijtima'iyah. Dan kita sudah punya perangkat yang Allah sebenarnya sudah tinggal memanage saja. Tinggal memanage, tinggal melanjutkan. Mewarisi dari Mbah Hashim, kita warisi dari kiai-kiai Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan kiai-kiai yang lain. Dari Wali Songo. Wali Songo kuburannya diziarahi orang ramai, orang ziarah, ayo di manage. Orang ziarah kubur ribuan, Banten, Cirebon, Kudus, Demak, Surabaya. Itu masa itu kekayaan, itu kapital itu, ayo di manage. Pengajian kali istighosah 10.000 di lapangan, itu tarawat ijtima'iyah, kekayaan kapital sosial, ayo di manage. Nah, setelah ramai selesai, bubar selesai, alhamdulillah yang hadir ramai, tinggal ada efek apa-apa. Berarti kita nggak mampu memanage itu, mentadbir, mentandim kekayaan kita sendiri. Pesantren yang santrinya 10.000, yang santri 100 saja, yang santri 100 itu berarti punya jaringan berapa? Santri 1 punya orang tua 2, sudah berapa? 300. Nanti alumni akan nikah, akan punya istri dan mertua 2, 3 lagi, berapa sudah? 3, 6 sudah. Syukur bisa menggait kakaknya, adiknya, pamannya, waknya. Nah, ini yang kita kedodoran di sini, nggak bisa kita ini. Orang lain bisa, Katolik bisa itu, Syiah bisa itu, Ahmadiyah bisa itu, Muhammadiyah bisa itu. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa itu? Syiah bisa itu. Ya Allah, Syiah itu iuran berapa? Iurannya berapa? Usyur ya? 1/10 iurannya. Syiah itu, orang Syiah itu. Begitu pula LDI, iurannya besar. Katolik, iurannya besar. Apa? PU besar juga, PU ya. Kita ini diajak iuran nggak akan jalan sudah, 2 bulan ya. 2 bulan jalan. Ketiganya oleh karena itu kita ini terus terang saja belum layak menjadi warasatul anbiya. Malu saya sendiri juga saya lah, terutama saya. Ya Allah, mari kita muhasabah, introspeksi, mengaudit diri kita sendiri, membaca diri kita sendiri. Layakkah kita menyandang predikat warasatul anbiya? Sudahkah kita menjadi pewaris yang amanah? Langkah apa yang harus kita lakukan? Sampai di mana kita ini? Mau kemana kita ini? Ya Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita harus sukses mengelola kapital sosial. Kita harus sukses berhasil mengelola, mengembangkan, merawat, meningkatkan kualitas sosial kapital. Para santri, para jamaah, para tarekat, yang tarekatnya bertengkar ya,
Tarekut bertengkar gimana terusan? Tarekot ya. Tarekut itu madrasatul wusul. Madrasatul wusul ilallah. Skolastik. Madrasah belajar ingin sampai kepada Allah. Tujuannya kan bil aurat wal azkar wal riyadhah ar-ruhaniyah dalam rangka mencapai wusulallah. Lah kok tukaran bertengkar. Ngajarnya Minhajul Abidin, ngajarnya Hikam, ngajarnya Ihya, bertengkar. Itu gimana tuh, Zan? Kudeta PW. Ngajar itu Ihya. Ikhlas, tawakal, sabar, ridho, syukur, husnudzon, menjauhi takabur, menjauhi ananiyah sombong, ujub, riya, sum'ah, suudzon, hasad, hikad, harus dibuang, itu muhlikat, ektas negatif, takhalli namanya, proses cleaning. Ayo kita isi dengan sabar, tawakal, wara, zuhud, ridho, syukur, mahabbah, proses dressing, tahalli. Ya Allah, ngajinya itu. Tapi tarekot pecah jadi dua. Ya, saya nggak bisa jangan ditanya terus menurut saya ente gimana ya, saya juga nggak bisa. Menurut Kang Said gimana? Nggak bisa jawab, nggak bisa. Bisa merasakan, nggak bisa menjawab. PBNU bertengkar, seru. Terus gimana? Ya Allah alam, nggak tahu saya. Itu as-sababul awal tambang itu. Jadi kesepakatan pertama investornya Bayi Tahir. Di tengah jalan ketua umum belok ke Pak Hashim, adanya presiden, itu mulai pecahnya itu, sampai sekarang belum terlaksana, bertengkarnya sudah, tambangnya belum. Padahal keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang, eksplorasi tambang berlebihan haram hukumnya. Itu ada keputusannya. Marjanya dari Tafsir Razi. Tafsir Razi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau menambang mengakibatkan doror, walaupun yang kena doror itu hanya syakhsun wahid, haram. Walaupun akibat doror itu hanya menimpa syakhsun wahid, haram. Apalagi ekologi, ekosistem, bumi yang rusak ini kalau berlebihan. Dan satu yang kedua, Munas di Lombok keputusannya pengurus harian PBNU nggak boleh merangkap. Nah ini Rois Amnya jadi komut, ketua dirut. Enggak, kita terbuka aja, terbuka aja. Jadi akhirnya kembali ke pantaskah kita ini warasatul anbiya? Pantas? Oleh karena itu kita sekali lagi harus muhasabah kegagalan yang ada, kegagalan yang menimpa kita ini adalah kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan konsep NU, bukan kesalahan konsep Ahlussunnah, bukan kekurangannya Islam, bukan, kesalahan kita sendiri. Siapa yang salah? Yang salah siapa? Saya. Mu'atabatun nafas, blaming self. Saya yang salah. Berarti saya dulu 10 tahun jadi ketua BPN juga saya banyak kesalahan, sehingga tidak mewariskan NU dengan baik. Tidak bisa kita wariskan ke pengurusan dengan baik, yang lebih baik lagi. Berarti saya gagal. Pemimpin yang sukses itu kalau bisa mewariskan memimpinnya sebenarnya dengan baik. Saya gagal, tidak bisa mewariskan NU ke pemimpin lebih baik lagi.
Saya gagal. Yang salah saya, yang salah. Mu'atabatun nafas. Jadi Astarat Ismail kita yang mubazir, dibiarkan begitu saja. Maka sering sekali kita ini kropos, kelihatan nyun sewu, mohon maaf, kelihatannya masyarakat salaman, cium tangan kiai, tapi belum tentu taat pada kiai. Kalau salaman cium semuanya cium. Sama kiai sepuh pasti cium tangan, tapi ciuman itu belum tentu menandakan ketaatannya. Sekarang ini. Ayo kita koreksi sendiri-sendiri. Nah, di sini beratnya kita menerima amanah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Yang kedua, as-sarawatu thaqafiyah wal hadariyah. Di samping kita menerima warisan warga umat, kita mewarisi apa? Peradaban, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan. Ya Allah, kalau Imam Syafi'i sudah meletakkan dasar-dasar fikih dengan usul fikih, sudahkah kita melanjutkan itu? Kalau Imam Asy'ari sudah meletakkan dasar-dasar ilmu kalam dengan sifat 20 itu, sudahkah kita memperkuat mengembangkan itu? Kalau para kiai, para ulama dulu telah meletakkan dasar-dasar thaqafah Islamnya di Indonesia ini agar bisa mewarnai budaya masa Indonesia dengan warna Islam, tindak tanduk perilaku tiap harinya Islami, nggak usah negara Islam, nggak usah negara Islam, tapi perilakunya masyarakat itu Islami, janji benar, ngomong benar, jujur, gotong royong, saling maafkan. Sudahkah kita mengembangkan itu? Sudahkah kita meningkatkan itu? Itu apa gunanya jadi ketua NU? Apa gunanya? Jadi ketua NU, MBC cabang, apa gunanya itu? Kalau kita meningkatkan silaturahim, meningkatkan soliditas antar warga NU, meningkatkan akhlak, meningkatkan budaya ta'awun al-birri wa taqwa, budaya al-infitah was sarahah, open, terbuka, budaya al-mas'uliyah, tanggung jawab bersama. Teman kita salah, kita ikut merasa salah. Teman kita keliru, kita harus mengingatkan. Ad-din an-nasihah. Karena kalau teman kita kecelakaan, kita juga celaka sama saja. Maka ad-din an-nasihah. Kalau Yakut ketangkep KPK, kita pun harus merasakan sedih, walaupun nggak merasakan duitnya sih. Merasakan pedih. Merasa pedih. Pedih nggak? Merasa pedih. Walaupun nggak merasakan nikmatnya sih. Itu namanya soliditas umat namanya. Yang sudah seperti ini nih Golkar pecah kayak di dalam kelihatannya solid. Oh, di dalamnya pecah dalamnya, tapi solid. Golkar bisa tampilnya solid. Kalau ada temannya, salah satu kadernya yang sedang apa itu pasti akan dibantu. Bahlil jadi ketua Golkar, sebenarnya orang tua Golkar sebenarnya nggak ada yang ser gitu, nggak ada yang setuju orang tua-tuanya. Tapi bagaimanapun mereka solid. Kita NU enggak nih, NU enggak begitu itu. Kalau udah calon nggak terpilih, itu jadi oposisi. Padahal tak ada naon-naon pada tak ada apa, nggak ada ghanimah, nggak ada ghanimah. Ayo kita bangun budaya peradaban, ya mari kita tiru peradaban yang telah dibawa oleh Rasulullah, oleh para ulama.
hidup sederhana, hidup gotong royong. Salah satu yang sakit pari kita itu gampangannya, ini contoh gampangannya ya, ayadatul mardo, nengok orang sakit, ta'ziyatul mauta, silatul arham, birrul waliden. Ya Allah, itu merupakan nilai-nilai thaqafah dan hadarah. Gak boleh kita hidup sendiri-sendiri. Apa? Kamu saya, gak urusan. Enggak boleh. Laisa minna man lam yahtamma bi amrina. Bukan umatku kalau tidak peduli dengan nasibnya, nasib sesama. Itu namanya thaqafah hadarah. Belum mulai pendidikan. Tidak ada agama selain Islam yang mempunyai ilmu yang sangat lengkap. Di kita punya ilmu tajwid, caranya baca kitab suci, tanya di gereja. Ada nggak ilmu caranya membaca Bible? Tanya. Idgham, idhar, iklab, qalqalah, ikhfa, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Saya tanya gereja, sama gereja sama Romo, pendeta. Di sini kalau baca Bible ada nggak ya mad tabi'i, mad lazim? Saya tanya Hindu, Buddha, bagaimana cara baca Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana. Kalau Buddha Tripitaka. Ayo tanya, ada cara bacanya, metode bacanya? Di kita ada Pak, namanya tajwid. Belum kiroatnya. Kalau ngitungnya syahadat ada 10 kiroat. Yang mutabarah, yang mutama 7. Ya Allah. Cari di agama lain ilmu seperti mustalah hadis, hanya mau menyampaikan informasi la dororo wa la diror. Aduh, dua kata ya. La dororo wa la diror. Dari siapa? Dari Rasulullah. Guru dan murid ketemu apa tidak? Mutasil tidak? Mutasil. Gurunya dobit apa tidak? Dobit. Thiqah apa tidak? Thiqah. Adil apa tidak? Adil. Oh sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Kenapa dhaif? Mauquf, maqtu', muqata', mursal, mu'allal, mu'dal. Tanya agama lain. Ada nggak ilmu itu? Metode itu? Dikira kita nggak hebat apa? Kita hebat. Ini kadang-kadang yang menutupi kehebatan kita ini proposal. Itu yang merendah martabat kita itu. Kita ini hebat. Ya Allah, orientalis orang barat mengkaji Islam ribuan itu, bahasa Arab, tafsir Goldschiher, tasawuf Ibnu Arabi, Louis Masjid Al-Hallaj, Arnold Nicholson, Ibnu Arabi, yang bidang fikih, bidang bahasa, balaghah, filsafat, Ibnu Sina diselidikin, dikaji Ibnu Sina, Al-Farabi. Ya Allah. Lah orang Islam nggak ada yang mengkaji Kristen. Karena nggak ada khazanah apa-apa. Karena di Kristen tidak ada khazanah. Ngapain kita belajar menganalisis khazanahnya mereka? Nggak ada apa-apanya, kosong. Kita penuh dengan khazanah ilmiah. Maka mereka mengkaji peradaban kita. Ya Allah. Sampai-sampai yang namanya Arnold Nicholson itu tidak mau baca kitab buku apa aja kecuali Ibnu Arabi. Kecuali baca Ibnu Arabi. Hanya saja itu aja. Udah. Louis Masinion, ahli tentang Al-Hallaj. Goldschiher, ahli tentang tafsir. Macam tafsir. Tafsir Ra'i, tafsir Bidroya, Wariwayah, tafsir Bil-Isyarah, tafsir Tasawuf, tafsir Fikih. Ya Allah, kita malah nggak tahu itu. Goldschiher alim banget orangnya.
Arthur Bury, Carlos Nalino, Henry Corbin, ahli tentang Syiah. Syiah itu apa asalnya, mulai gimana perkembangannya, sekarang ada berapa Syiah itu yang paling ahli, Henry Corbin. Kita kalah malah, kita nggak tahu malah. Ya itu. Jadi apa? Kita ini khazanah thaqafah yang kita warisi dari leluhur kita luar biasa. Hanya kita yang dungu, hamko. Kita ini apa? Hamko, dungu. Kita ini kaya punya khazanah, tapi nggak sadar. Nggak ada di agama lain seperti metode mustalah hadis itu. Penulis Bible ada 4: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Lukas ini, yang ketiga Lukas, baru lahir tahun 66. Isa Al-Masih sudah naik ke langit tahun 28. Artinya nggak ketemu. Orang nggak ketemu dengan Yesus menulis kitab suci Injil. Kalau Matius ketemu, Markus ketemu, muridnya lah. Yohanes ketemu, Filipus, Petrus, itu muridnya itu. Kalau Lukas baru lahir tahun 66, Yesus sudah naik ke langit tahun 28. Kok menjadi penulis kitab suci? Coba. Di kita nggak ada itu, di kita itu. Ya Allah, belum lagi tahfidz Quran. Tanya pada gereja, ada nggak yang hafal Injil, Bible, yang lancar gitu, hafal gitu kayak Quran? Nggak ada. Itu warisan kita itu, yang harus kita pelihara, kita tingkatkan, kita perkuat. Belum lagi usul fikih, nggak ada. Di agama lain nggak ada. Bagaimana memahami Islam lah, agama Islam. Pertama harus dengan bayan ilahi Quran, bermacam-macam ayat Quran, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Bersudah Quran harus paham hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Sudah bayan ilahi, bayan nabawi belum cukup, harus ada bayan akli, kecerdasan akal, kolektif namanya ijtihad, qauli, sukuti, individual namanya qiyas, analogi. Ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Di agama lain kaya. Makanya kalau di Islam sendiri kalau nggak ngerti usul fikih juga salah dulu. Kata Imam Zainuddin Al-Qarafi, at-tamassuku bi dhahirin nas dhalalun fid din. Zainuddin Al-Qarafi, barang siapa berpegang hanya dengan letterlek lahirnya nas saja, sesat. Ya gimana? Fi'il amarnya sama, dilalnya beda. Ayo, aqimus sholah, perintah sholat, kulu washrobu, perintah makan minum. Apa sama? Satu lagi waqatilu, perintah perang, perintah bunuh orang kafir. Apa sama dengan aqimus sholah wa atuz zakah? Apa sama bobot perintahnya dengan waqatul ladzina kafaru? Apa saja bobot perintah dengan kul washrobu? Kalau nggak ngerti usul fikih, diam. Kalau nggak ngerti usul fikih, diam. Wala takfu ma laisa laka bihi. Kalau nggak ngerti, diam. Jangan coba jawab fatwa. Ngerti nggak fatwa? Nah itu. Di agama lain nggak ada usul fikih, nggak ada. Bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Ini kalau dirinci 4 tahun bisa ngomong ini. 4 semester, 2 tahun, 4 semester ya kalau saya rinci ini. Ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, qat'iyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Ada hadis yang
Datangnya pasti, dilalnya juga pasti. Ada yang dalnya pasti, tapi dilalnya masih dhonni. Dhonni masih. Ada yang wurudnya dhonni, dilalnya dhonni. Yang paling tajam kalau amarna Rasulullah. Rasulullah perintah kita begini, itu paling tajam. Nahana Rasulullah melarang begini, itu nomor satu. Nomor dua, kunna ma'a Rasulullah naf'alu kadza. Saya bersama Rasulullah mengerjakan ini, itu nomor dua itu. Kualitasnya nomor dua. Nomor tiga, ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Saya menyaksikan Rasulullah berbuat begini. Nomor tiga. Nomor empat, an Rasulullah SAW. Rawahul kalender itu. Yang paling rendah itu. Itu metode kayak gini nggak ada agama lain. Hanya kita. Nah, belum hadarah, budaya. Ayo. Kalau kita tahlilan pakai bahasa Indonesia, marem nggak? Mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah, yang pahalanya semoga diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan orang tua kita semua, guru-guru kita semua, dan semua umat Islam, muslim muslimat. Marem nggak? Waduh, marem ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling heran tuh wa ila auliya min masyar ardi la magharibiha barriha wa bahriha jibali wa idatiha shimaliha wa yaminiha. Enggak paham, badan enggak paham ini, enggak paham apa itu. Pasti kita enggak paham itu apa itu. Auliya illah yamin wa shimaliha barri wa bahriha itu apa itu? Tapi marem. Daripada ayo kita baca Fatihah untuk Nabi dan untuk para sahabat dan para wali, para ulama, marem enggak? Itu hadarah kita. Mari kita rawat itu. Ayo, maulid Nabi. Nabi Muhammad itu ada seorang dilahirkan yatim piatu. Bapaknya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Ibunya meninggal ketika dia umur 6 tahun. Kemudian dipelihara kakeknya meninggal umur 9 tahun. Dipelihara pamannya Abu Thalib. Marem enggak? Tadi kalau fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syarhan. Waduh, ini namanya hadarah, as-sarawatul hadariyah. Apa? Culture capital. Harus kita pelihara, harus kita tingkatkan, harus kita pelihara. Nah, sebenarnya kita ini bisa kalau kita mau. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? NU jadi besar, bisa enggak? Bisa. Kalau kita mau. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Tergantung azimah kita. Kalau azimah kita besar, segala problem jadi kecil. Fatakbur fi'ain sogiri sigharuha. Bagi orang yang mentalnya krempeng, hanya problem kecil sudah dianggap besar. Tapi kalau kita mentalnya besar, watasgharu fi ainil azimil azaimu. Problem besar pun kecil, remeh, enteng, ringan, gak ada barang besar. Ya Allah, mari kita bangun di himmah dan azimah. Kita bangun strong will, komponen yang keras. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad itu potongannya enteng enggak itu? Ini potongannya enggak ini. Enggak punya semangat seperti itu potongannya ini. Nabi Muhammad itu perang menang semua kecuali perang Uhud. Kecuali perang Uhud. Perang Badar 314 sahabat melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya ada orang Islam 800 menang.
Fathu Makkah, menguasai kota Mekah tahun 8 Hijriah, menang. Perang Taif yang dulu melempari batu, menang. Perang Hunain, menang. Bani Mustalik, menang. Perang Mu'tah, menang. Kita ini gak pernah menang ya? Gak pernah menang ya? Kenapa? Himmah yang kurang. Apa yang kurang? Proposal. Bung Karno. Ayo, Bung Karno itu punya apa sih? Punya himmah. Indonesia merdeka. Mbah Hasyim Asy'ari lah. Mbah Hasyim punya apa? NU besar. Gak punya duit, gak dengan duit, gak dengan nuklir. Nah, ini harus kita warisi seperti ini. Harus kita warisi ini. Seperti ini. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Azimah kita harus besar. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigaruha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Apalagi sekarang, Masya Allah, kita ini bukan ketinggalan. Kalau ketinggalan itu kita jalan 40, yang di depan 100, ketinggalan namanya. Ini enggak, kitanya mandeg. Tidur, orang jalan 100, ketinggalan tante. Bukan, bukan ketinggalan. Ketinggalan itu sama-sama bawa kendaraan, yang di depan 100. Kita 40, 50, itu ketinggalan namanya. Kalau sekarang tidak, mereka 100, kitanya tidur. Kita nggak paham IT, nggak paham AI, nggak paham Google, nggak paham Instagram, nggak bisa menguasai YouTube. Ayo, kita nggak paham itu semua kan? Ya Allah. Kata Imam Ghazali, al-ilmu ilman. Fardu ain, mahmudun wa madmum. Ilmu terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Ilmu tidak terpuji, ilmu sihir dan seterusnya lah. Ilmu enggak terpuji. Yang terpuji dua. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain berkaitan ibadah sehari-hari. Yang fardu kifayah dua. Bid-daruri dan bit-tarahi. Bid-daruri sekarang harus ada. Kalau enggak ada dosa semua. Ada dua. Ilmu tib wal hisab, kedokteran dan komputer. Hisab komputer itu. Ya kalau sekarang nggak punya ahli komputer, dosa semua. Kalau cabang-cabang, ayo setiap cabang punya nggak? Anak ahli komputer ada nggak? Punya nggak? Harus ada. Dokter harus ada satu aja, supaya menggugurkan kewajiban lah. Setiap cabang ada nggak dokter, ada nggak? Ada ya? Ahli komputer ada enggak? Ahli IT ada ya? Nah, udah gugur kewajibannya udah. Fardu kifayah bid-daruri. Ada fardu kifayah bit-tarahi. Ya, arsitek, insinyur pertanian, ilmu hiyato, kelir makar itu ya. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya. Baca arsitek atau apa itu. Fardu kifayah boleh nanti-nanti. Kalau fardu kifayah sekarang tidak boleh, tidak ada. Kalau nggak ada, dosa semua. Ilmu tib wal hisab. Apa? Kedokteran dan komputer, hisab itu. IT. Ya Allah. Ayolah kita kejar ketinggalan kita. Jangan sampai ketinggalan kita, jangan tidur. Kebangkitan kita kebangkitan thaqafah, kebangkitan hadarah, bukan kebangkitan takbir, bukan. Nanti diajak bangkit, demo takbir, ikut rizik nanti. Kita ini kebangkitan thaqafah, kebangkitan hadarah, pendidikan, disiplin, skill, keterampilan, ayo bangkit. Bukan kebangkitan demonstrasi, bukan. Ya Allah, kalau mau ke belakang sedikit ya, biar kita sadar. Jadi waktu itu Khilafah Abbasiyah
semua orang Arab sudah menikmati jabatan. Gubernur apalah, sekda, orang Arab semua itu, Arab semua. Nah, orang Persia yang sudah mewarisi peradaban ribuan tahun masuk Islam, karena kalah perangnya kalah kan, masuk Islam, menguasai bahasa Arab. Karena bahasa waktu bahasa keren, seperti sekarang bahasa Inggris, bahasa ilmu, bahasa politik, bahasa administrasi, bahasa diplomat, itu bahasa Arab waktu itu. Kalau sekarang bahasa Inggris kan. Jadi semua orang Persia merasa second citizen, warga negara nomor 2, gak dapat jabatan, larinya ke ilmu, larinya. Pertama kali ahli tafsir Imam Tabari, Ja'far ibnu orang Tabaristan, yang menggagas ilmu nahu. Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh, bukan orang Arab, bukan orang Yaman. Abu Hanifah, bukan orang Arab. Ahli hadis 10, ente ayah hiji wae orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim, satu pun gak ada orang Arab itu. Nah, emang ahli, Masya Allah. Sama orang banyak nggak tahu, dikira mohon maaf, kiai-kiai juga banyak nggak tahu, kiai-kiai juga banyak nggak tahu. Imam Hasan Basri teh bukan orang Arab. Itu orang Persia, bapaknya Syekh Yasar ditahan karena agama Majusi, tahanan perang, dibawa ke Madinah, masuk Islam, punya anak Imam Hasan, Sayyidut Tabi'in, tokoh tabi'in sentral. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, bukan orang Arab. Syafi'i Arab, Syafi'i orang Palestina, Imam Malik orang Madinah, Asy'ari orang Arab, turunan Abu Musa Asy'ari. 95% ulama bukan orang Arab. Yang ngarang tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang ngarang mustalah hadis Syihabuddin Roma Hurmuzi, ahli tafsir Tabari, Zamakhsyari, Rozi, bukan orang Arab. Yang orang Arab Ibnu Katsir Arab dari Damaskus. Imam Nawawi Arab, Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Asakir, Ibnu Taimiyah, Arab itu. Ibnu Sina, Al-Farabi, ya Allah, Yusuf Warizmi, Jabir bin Hayyan, Hasan bin Haytham, Ahmad Majid, yang ilmuwan itu. Enggak ada orang Arab, ada orang Arab satu, Al-Kindi, filosof Al-Kindi orang Arab dari Bani Kindah. Yang lain bukan orang Arab. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan ilmu itu dipegang orang Arab. Salah. Ilmu bukan dari Yaman, ilmu dari Persia yang paling banyak. Tenang. Betul. Itu yang menggagas gramernya bahasa Arab bukan orang Arab. Coba heran nggak itu? Ya seperti kita orang Indonesia menggagas gramernya bahasa Korea, bahasa Jepang. Coba orang Persia menggagas gramernya bahasa Arab. Imam Sibaweh, Imam Khalil yang bikin harokat fathah, doma, kasroh, Imam Khalil. Bukan orang Persia yang menggagas balaghatul Arab, balaghatul lughatul Arabiyah, kesusastraan Arab, ma'ani, bayan, badi. Siapa? Amr bin Ubaid, bukan orang Arab. Ya Allah. Imam Maturidi, bukan orang Arab. Walhasil kita pun tidak boleh kalah dengan yang saya sebutkan tadi. Kita bisa kalau kita betul-betul sungguh-sungguhnya. Imam yang saya sebutkan namanya bukan orang Arab, bisa kok. Masa kita nggak bisa? Gitu ya. Mari kita berupaya. Ya mohon maaf ini pertemuan ini
Mumpung saya ketemu jadi unek-unek. Mula-mula unek-unek. Kita ini Masya Allah malu betul. Malu. Saat ini sekarang kita di Fiddarkil Asfal. Lagi dan titik nadir yang paling rendah kita ini sekarang. Muhammadiyah lagi baik namanya Muhammadiyah. Ada lagi baik namanya. Malah mereka bisa mengumpulkan semua aset sekarang menjadi satu, jumlahnya 400 triliun. Itu ide saya. Ayo kita kumpulkan asetnya NU dari ranting sampai pusat, Ansor, Muslimat. Ayo kita kumpulkan atas nama milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu kan mau 1000 triliun barangkali. Gagal. Yang paling melawan, yang paling menolak Muslimat, yang paling menolak. Katanya PBNU mau merampok kekayaan Muslimat katanya. Enggak. Atas nama perkumpulan, bukan PB, bukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki itu kan mau 1000 triliun. Kalau punya uang 1000 triliun, aset 10 triliun, bank tuh nawarin Pak, bank dunia bukan hanya bank nasional, nawari uang, mau pinjam gak nih? Ini mau pinjam gak nih? Kalau kita punya aset segitu. Sekarang Muhammadiyah berhasil 400. Pemerintah dan Antara itu mengumpulkan semua aset BUMN jadikan satu kan. Ide saya dulu ada itu. Saya kira itu saja ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wal amradi wal saqam wal balaya wa taj'alna faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa asyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tamati lati la yujawizul baru wala fajir ya akramal akramin ya hasib ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina balligha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qilla hilatina wa qillata hilatina wa hawana ala nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'da'in malakum umurana illam yakun bighadabun alaina falanubali ghaira anna afiyatahu awsa'u lana na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa salha li amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal udba hatta tardu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil uyuni lahadhat wala fil nufusi khatarat wala fil asjari waraqat wala fil asami harakat illa wahibika arifat walaka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat wa bil qudratil lati sakharta biha ahlus samawat sakhir li jam'iyatina qulubal makhluqat sakhir li jam'iyatina Nahdlatul Ulama qulubal makhluqat wa'atif qulubal alamina biasriha alaina wa bisna qabulan bisal mahad rabbi yassir wa la tu'assir atna bil khair la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. شكرا والله الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.